saudara dengar ini poin, ini penting sekali. Datang dengan kerinduan untuk menjamah Tuhan. Salah ke Bapak, Tuhan yang jamah kami. Oh salah, menurut ayat ini terbalik. Kita yang datang jamah Tuhan. Kalau sudah bisa jamah Tuhan, bahasa saya dengan bisa sentuh Tuhan, nanti Tuhan ganti jamah kita dengan sentuh kita. Kok bisa Bapak? Saudara dengar lihat ini, oh ya Bapak, yang protes di situ dalam hati. Perhatikan, saya tidak karang-karang. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Kalau saudara baca banyak Alkitab atau bunyi Alkitab selalu bilang Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sentuh, Tuhan jamah, Tuhan sentuh. Tapi saya diberkati dengan ayat ini. Ayat ini kenapa semua terjadi, semua orang mengalami Tuhan, semua orang mengalami kemuliaan. Tadi saya bilang visi rohani untuk kita. Karena banyak orang pintar minta dijamah Tuhan, tapi mereka jangan bisa menjamah Tuhan. Oh, saudara dengar poin ini. Banyak orang pintar minta Tuhan jamah saya, tapi mereka tidak pintar untuk menjamah Tuhan. Betul tidak? Ayat ini. Ini ayat bagus. Saya minum dulu. Biasanya harusnya dia bilang ini dari semua orang dijamah Tuhan. Tapi tidak. Semua orang berusaha menjamah dia. Saudara masih ingat itu perempuan yang pendarahan berapa tahun? Berapa tahun? 12. Apa yang dia bilang waktu dia mau disembuhkan Tuhan? Asal ku jamah ujung jubahnya, dia sembuh semua. Kenapa dia disembuhkan Tuhan? Karena dia mau jamah ujung jubahnya Tuhan. Saya coba renung pagi hari, baru rindu jamah dia ke ujung jubah saja, sesuatu terjadi. Nah saudara, saya ganti. Bayangkan kalau engkau sentuh tangannya Tuhan, baru sentuh wajahnya, baru jamah wajahnya, sudah sembuh. Apalagi kalau saudara sentuh tangannya Tuhan, ada yang lebih hebat. Bagaimana lagi kalau engkau bisa sentuh hatinya Tuhan? Wow. Kalau yang sentuh fisik, pakaian yang tidak ada hubungan dengan pribadi Yesus, sesuatu terjadi. Apalagi Anda bisa menyentuh Tuhan. Pagi-pagi saya harus jujur, pemimpin pujian dan tim semua, Anda menyentuh Tuhan lewat hadirat Tuhan. Bayangkan kalau Anda bisa sentuh hatinya, mujizatnya gampang, pertolongannya gampang. Yang susah bukan Tuhan tidak bisa jamah saudara. Saya ulangi lagi, yang susah bukan Tuhan tidak mampu jamah saudara. Yang susah adalah ketika kita bisa menjamah, menyentuh hati Tuhan. Ketika saya baca ini, saya bilang Tuhan, kalau begini tiap minggu saya mau khotbah 100 jam, saya mau serius. Kenapa? Karena saya merenung betul Tuhan, banyak kali kita tidak dapat apa-apa karena kita hanya minta jamah saya, tapi hatimu tidak pernah bisa menjamah Tuhan. Hati Tuhan tetap keras. Anda sudah nyanyi 20 kali haleluya, haleluya, padahal haleluya hanya 12 kali. Tidak menggetarkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya pintar minta dijamah Tuhan, tapi kita tidak pintar untuk menjamah Tuhan. Cara Tuhan menjamah Tuhan bagaimana Bapak? Cara saudara menjamah hati Tuhan bagaimana? Gampang sebenarnya. Pelajarannya gampang. Saudara lihat saudaraku anak-anak, dia bisa jamah hatimu tidak? Maksudnya hati di dalam sini, dia bisa jamah tidak? Hati yang organ tubuh ini dia bisa jamah tidak? Tidak bisa. Tapi yang saya maksud dengan hati saudara, hati bapak ibu adalah hati yang ada di dalam merupakan perasaan saudara itu. Bangun pagi tidak tahu kerja, tiba-tiba bapak saya mau beres, halaman semua beres, padahal dia tahu kerja. Bapak bunga juga saya siram, pohon yang tinggi-tinggi saya siram dan atas saya bawah.
Itu apa maksudnya? Anda mau ambil hatinya orang tua. Tidak tahu pijat, tapi hari itu saya tidak tahu belajar pijat. Dari mana tiba-tiba pijat, mama buka. Mama suka. Kata, ya, saya tahu kamu bukan pemijat sejati. Dari mana mama tahu? Ya, tidak enak sekali. Tapi mama tanya, sebenarnya lu mau apa sih? Gini. Lihat, kita tidak bisa jama ini fisik, ini organ tubuh. Tapi dengan perilaku kita bisa jama orang tua kita. Demikian dengan Tuhan. Kita tidak bisa pegang hati Tuhan, tapi Anda bisa menyentuhnya dengan apa? Kesungguhan saudara, dengan ketaatan saudara, dengan kerinduan saudara, dengan kepasrahan saudara, dengan doa saudara yang sungguh-sungguh, dengan penyembahanmu yang sungguh-sungguh, Anda bisa sentuh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak buat sesuatu dalam hidupmu sama dari dulu, sekarang sampai selamanya? Karena engkau tidak pernah bisa sentuh Tuhan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Semua orang bisa melayani Tuhan. Semua orang bisa jadi singers. Betul kah ini? Semua orang bisa jadi song leader. Semua orang bisa jadi pemain musik. Tapi pemain musik, pelayan Tuhan, jemaat, dan pendeta yang bisa menghadirkan Tuhan adalah pendeta pelayan Tuhan yang bisa menyentuh hati Tuhan. Makanya tidak ada heran orang bilang gini, wah ini satu kalau pimpin pujian, aduh saya dijangan Tuhan. Itu bukan berarti pemimpin pujiannya yang hebat ya, tapi dia mampu menyentuh hati Tuhan. Waktu dia sentuh hati Tuhan, Tuhan yang turun. Jadi sekarang mulai ubah ya. Tak usah minta jamahan Tuhan terlalu banyak, tapi bagaimana kesungguhanmu bisa menyentuh hati Tuhan. Pada waktu engkau tak dengan dia, satu dia, itu seperti listrik. Saudara tahu, lampu ini saya tidak perlu suruh dia nyala, saya tinggal kontak, lalu kabel itu akan menyentuh satu dengan satu kepada listrik, lalu dia nyala. Saya kasih tahu saudara, tidak usah paksa Tuhan jamah saudara. Waktu hatimu dengan kesungguhan untuk dengar firman, datang pada Tuhan dengan sungguh, dengan kerinduan, itu otomatis dia akan menjamah saudara. Saya berharap saudara pulang dan saudara menikmati Tuhan pagi hari ini. Mau Tuhan jamah saudara, mau Tuhan jamah saudara. Yesus pernah bilang begini saudara, aku berdiri di depan pintu dan pintu zaman dahulu itu bukan kayak kita punya pintu. Pintu kita ini ada dua kunci, dari luar dan dari dalam. Pintu zaman dahulu itu seperti kita orang tua ke rumah dulu, hanya ada palang kayu di dalam. Jadi yang bisa buka hanya dari dalam, luar tidak bisa buka. Jadi kalau ada orang ketuk, Yesus bisa paksa buka. Kalau zaman sekarang bisa ada kunci yang lain buka, lalu terbuka. Tapi dia bilang gini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar, sekali lagi, barang siapa mendengar dia buka pintu dan aku akan apa? Masuk, duduk dan makan bersama dengan dia. Kenapa Tuhan tidak bisa menjamah saudara dan Tuhan tidak bisa buat apa-apa? Ya karena Tuhan tetap di luar. Cara engkau bisa dengar, tanda Anda dengar, tanda Anda datang pada Tuhan adalah Anda yang harus buka hati pada Tuhan. Dan cara inilah yang menyentuh hati Tuhan. Saya berharap, saya akan tutup. Saya berharap mulai hari ini orang muda dengar, orang muda coba taruh perhatian ke saya. Ulang dan janji mulai detik ini. Sekarang saya ngerti Bapak Gembala. Selama ini saya minta Tuhan jamah saya punya otak supaya saya bisa pintar. Tuhan jamah supaya saya punya pekerjaan diberkati. Tuhan jamah supaya doa-doa saya didengar. Dulu saya berdoa seperti sekarang saya rubah Tuhan. Saya mulai bangun pagi, cari wajahnya, menyentuh hatinya, dan biarkan dia yang jamah saya. Orang tua dengar, berhenti ubah pola doa saudara. Tuhan dengar doa saya, tidak perlu Anda hanya perlu dengar dia saja. Waktu Anda dengar dia pasti suka dengar engkau. Ketiga,
Belajar dari cerita ini, semua kita. Jangan tunggu Tuhan tunggu kita, tapi kita yang tunggu Tuhan. Jangan tunggu Tuhan kita, tapi kita yang harus tunggu Tuhan kita. Bangun pagi itu saya kasih tahu saudara, mulailah dengan Tuhan, supaya setan tidak pakai saudara ke otak. Bangun pagi itu cari Tuhan, sentuh Tuhan pagi-pagi, dan biarkan Tuhan sentuh suami. Kenapa orang-orang ini dipulihkan Tuhan? Saya kasih tahu saudara, saya tutup ini. Saudara dengar Bapak ini kesimpulan saya. Mengapa doa kita untuk Tuhan sentuh, kita pun keluarga di sana tidak tersentuh? Karena kita sendiri belum bisa sentuh hati Tuhan. Kita pengen Tuhan jamah orang itu, pulihkan orang itu. Tuhan, lu saja tidak bisa sentuh hati saya, lu mau suruh saya disentuh dia? Lu sentuh saya dulu. Kalau lu bisa sentuh saya, biarkan saya sentuh dia. Itu sebabnya benar kata hamba Tuhan, dia bilang begini. Satu waktu ada seorang ibu omong-omong, dia suami-suami tidak mau dengar, tambah berotak. Lalu ibu itu berlutut, dan suaminya ditegur oleh Tuhan dengan cara yang keras. Maka saya kasih tahu saudara, kalau suamimu, keluargamu, siapapun belum bisa disentuh, kemungkinan engkau sendiri juga belum bisa sentuh Tuhan. Karena orang yang bisa sentuh Tuhan itu seperti begini, sentuh saja Tuhan, biarkan Tuhan yang sentuh dia. Kalau ada orang yang mengecewakan Anda, kasih tinggal, menangis di bawah kaki Tuhan, sentuh dia. Tuhan akan sentuh dia. Nah, sentuhan Tuhan itu beda-beda. Sebenarnya ada sentuhan Tuhan itu begini. Nah, sayangku, bye-bye ya. Ini itu sentuhan Tuhan. Ada Tuhan, sentuhnya bukan begini. Kalau kita bilang apa? Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Anda pilih. Sentuhannya dia mau sentuh dengan firman yang pagi hari ini ada lucu-lucunya, atau saudara mau disentuh dengan mobil yang hantam kita. Boleh kita bilang, oh Tuhan, terima kasih, engkau telah menyentuh aku. Masalahnya dia pun sentuhan itu kalau bukan kaki patah, tulang patah, rusuk patah. Saudara pilih. Ini cocok untuk KKR sebenarnya. Saudara pilih, mau disentuh Tuhan lewat firman, atau dia sentuh lewat penyakit. Kalau dia masih sentuhan kau lembut-lembut, buka hatimu untuk Tuhan. Karena itu saya tutup ini. Pilihlah untuk menyentuh Tuhan, hati Tuhan, dan biarkan tangannya menyentuh saudara. Saya tutup ulang. Pilihlah setiap hari untuk bisa menyentuh hati Tuhan, maka tangannya akan menyentuh hidupmu, persoalanmu, pergumulanmu, dan engkau menjadi orang yang menang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan berdoa sama-sama.